Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Siska Yogi Septiana, NPM 210063, kemudian Bimo Seno Aji, NPM 210068, dan yang terakhir Aureta Diva Nurterasari dengan NPM 210070. Kami akan mempresentasikan materi tentang hukum kekayaan intelektual. Yang pertama, pengertian kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual pada umumnya berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap penerapan suatu ide dan informasi yang telah diwujudkan dan memiliki nilai komersial sebagai kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama seperti hak kebendaan lainnya dalam lapangan hukum perdata. Secara umum terdapat 3 jenis benda yang dapat dijadikan sebagai kekayaan atau hak milik, yaitu A. Benda bergerak seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi, dan informasi dan semacamnya. B. Benda tidak bergerak seperti tanah, tokoh, dan pabrik. C. Benda tidak terwujud, seperti paten, merek, hak cipta. B. Dasar hukum. Peraturan yang terkait dengan kekayaan intelektual adalah A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. F. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau Pembentukan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. C. Jenis-jenis kekayaan intelektual. Mendasarkan pada World Intellectual Property Organization atau WIPO, kekayaan intelektual dibagi menjadi A. Paten atau patent, B. Paten sederhana atau utility models, C. Desain industri atau industri desain, D. Merek yang terdiri dari merek dagang, trademarks, dan merek jasa, service marks. E. Nama perusahaan, trade names. F. Persaingan curang atau the repression of unfair competition. Pembagian lainnya menurut para ahli adalah dengan mengelompokkannya dalam 2 cabang besar, yaitu A. Hak cipta atau copyright beserta hak berkaitan dengan hak cipta atau neighboring rights. B. Hak milik perindustrian atau hak atas kekayaan perindustrian atau industrial property right. D. Hak cipta. 1. Pengertian hak cipta. Pada pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 atau UU HC disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dasar hukum hak cipta. Hak cipta sekarang diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau UU HC 2014. 3. Objek hak cipta. Ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta bisa dilihat di dalam pasal 40 UU HC 2014, yakni ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Batasan terhadap pemberian hak cipta. Pada umumnya, semua hasil karya manusia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun, ada beberapa pengecualian. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta berdasarkan pasal 4 adalah yang pertama, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya tujuan untuk kebutuhan fungsional. 5. Perlindungan hak cipta. Jangka waktu perlindungan bagi
Pertama, pelaku berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audio visual. Prosedur rekaman suara berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam. Lembaga penyiaran berlaku 20 tahun sejak karya si C tersebut pertama kali disiarkan. Buku, pamflet, drama, tarik, koreografi seni rupa, seni batik, lagu atau musik, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain, alat peraga, peta, terjemah, tafsir, saduran, dan bunga rampai adalah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalih wujudan adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang dipegang atau dilaksanakan oleh pengarang adalah 50 tahun sejak pertama kali diketahui. Yang dilaksanakan oleh penerbit adalah 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Yang keenam, prosedur pendaftaran hak cipta. Beberapa langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa atau konsultan yang terdaftar kepada Direktorat Hak Cipta. Yang kedua, dibuat dengan surat 2 yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Yang ketiga, Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Yang keempat, pendaftaran akan diumumkan dalam berita resmi ciptaan oleh Direktorat Jenderal. Paten. Pengertian paten. Pasal 1 Angka 1 UUP 13 tahun 2016 tentang paten menyebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau invesinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 2. Objek hak paten. Ketentuan tentang objek paten adalah: yang pertama, hasil invensi di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Yang kedua, invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. 3. Perlindungan hukum hak bagi paten. Paten biasanya diberikan perlindungan hukum untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerima, dan jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang, dan tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu tersebut dicatat dan diumumkan. 2. Paten sederhana diberikan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerima, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Prosedur permohonan pendaftaran paten. Diajukan oleh permohonan atau kuasanya secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke DJKI. Kelengkapan syarat-syarat permohonan harus sudah diserahkan atau dipenuhi paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman permohonan atau pengiriman permintaan. Dapat diperpanjang paling lama 2 bulan atas permintaan permohon, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 1 bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan ketentuan bahwa permohon dikenakan biaya. Yang pengumuman pemohon dapat dilihat setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan di DJKI di berita resmi paten dan yang diterbitkan secara berkala DJKI, dan selama 6 bulan pengumumannya diumumkan untuk paten bisa, dan selama 3 bulan untuk paten sederhana. Merek. Pengertian hak merek. Di dalam pasal 1 angka 1 UU Merek nomor 20 tahun 2016 atau UUM 2016 disebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 2. Batasan terhadap merek. Yang pertama, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung 1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum.
merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. 3. Permohonan merek yang ditolak. Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut: pertama, mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis. 2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain atau barang atau jasa sejenisnya. 3. Mempunyai persamaan atau pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. 4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. 5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 6. Merupakan tiruan atau menyerupai benda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara, lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang. 5. Prosedur atau tata cara pendaftaran merek. Yang pertama, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal KI dan ditandatangani pemohon atau kuasanya dan mencantumkan identitas secara jelas dan lengkap. Yang kedua, permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dan jasa dapat diajukan dalam satu permohonan dengan menyebutkan jenisnya. Yang ketiga, permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain. Desain industri. Pengertian desain industri. Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna, gabungan daripadanya yang berbentuk 3 atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Dari pengertian tersebut, kita dapat menemukan unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, kreasi yang dilindungi oleh UU Desain Industri dapat berbentuk 3 dimensi atau bentuk dan konfigurasi atau 2 dimensi, komposisi garis atau warna. Yang kedua, kreasi tersebut memberikan kesan estetis. Yang ketiga, kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Yang kedua, lingkup desain industri. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Yang ketiga, perlindungan hukum terhadap desain industri. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dicatat dalam daftar umum desain industri, kemudian diumumkan dalam berita resmi desain industri. Yang keempat, pendaftaran desain industri. Pendaftaran untuk desain industri diajukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, diajukan pemohon kepada Dirjen KIP. Yang kedua, wajib melampirkan contoh fisik atau foto desain. Surat pernyataan diajukan oleh bukan desain serta bukti. Rahasia dagang. Pengertian rahasia dagang. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang kedua, lingkup rahasia dagang. Rahasia dagang meliputi yang pertama, metode produksi, yang kedua, metode pengolahan, yang ketiga, metode penjualan, dan keempat, informasi teknik atau penelitian dan pengembangan. Yang terakhir, informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Perlindungan hukum rahasia dagang. Perlindungan dalam rahasia dagang memiliki keuntungan. Yang pertama, tidak terlalu mendalam seperti syarat paten yang mengharuskan suatu sifat kebaruan atau novelty
dan dapat diterapkan dalam industri. Yang kedua, tidak ada sistem yang mengharuskan. Berbeda dengan penemuan pertama, sepanjang waktu orang boleh menyimpan rahasia dagang dan memelihara haknya terhadap gangguan orang lain tanpa perlu memikirkan apakah orang lain mempunyai informasi yang serupa. Yang ketiga, biaya lebih murah jika dibandingkan paten karena tidak perlu mengeluarkan iuran tahunan atau annuities atau annual fee atau maintenance fee dan biaya berkaitan dengan formalitas pendaftaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.